Perkembangan mikrofon wireless ternyata masih belum berakhir. Dan kali ini gue dapat kesempatan nyobain mikrofon wireless paling profesional dari brand Holyland. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah sistem wireless mikrofon yang paling profesional dari brand Holyland. Yaitu adalah Holyland Lark Max. Dan mikrofon wireless ini adalah salah satu mikrofon wireless yang paling profesional katanya dari Holyland. Dan mungkin buat yang ngikutin channel SM Media pasti udah tahu kalau kita punya pengalaman juga beberapa kali dengan brand Holyland, dimana kita pernah pakai sebagai mikrofon utama kita, yaitu Lark 150, mikrofon profesional mereka yang waktu itu juga merupakan gebrakan ya pas pertama kali diluncurkan. Cakep banget. Dan sampai saat ini kita masih ada pakai juga mikrofon ultra portable mereka dengan nama Lark M1, yang kalau kita lagi syuting di luar nggak mau repot, biasanya kita cukup bawa mikrofon itu aja, dan so far memberikan kualitas yang sangat baik. Dan kali ini si Lark Max ini klaimnya dari Holyland ini bukanlah masuk ke dalam jajaran mikrofon wireless ultra portable mereka, melainkan masuk ke jajaran mikrofon wireless full profesional mereka, yang katanya dia bukan gantiin Lark M1 tapi lebih ke melanjutkan generasinya Lark 150. Yang setelah gue cobain, gue sangat percaya ini jauh lebih baik dari Lark 150. Buat harga sendiri, emang kelasnya itu berada di level yang cukup profesional ya. Karena di official store-nya sendiri, si Lark Max ini dijual di Indonesia dengan harga Rp4.489.000. Tapi harga tersebut sangat reasonable kalau kalian udah tahu kualitas dan juga fungsi yang ditawarkan oleh si mikrofon ini. Yang makanya gue saranin kalian simak video ini sampai habis. Kayak pertama, dia first impression gue di charging case-nya aja, ini build quality-nya cakep banget. Gue bisa bilang lumayan beda lah dengan yang Lark 150. Ini bener-bener build-nya cakep, rasa bukanya aja tuh rasa-rasa magnetnya mewah, dan dia dibalut dengan tekstur soft touch juga di sisi depan dan bawahnya. Nggak sekeliling ternyata. Yang kayak pure plastik tuh bagian cap atasnya doang, sisanya ini ada soft touch-nya gitu. Dan bahkan di bawahnya ada kaki karet juga yang kalau kalian taruh dia jadi nggak geser dan ya tertaro diem di situ dengan sempurna gitu ya. Gue susah membahasakannya tapi ya ekstra detail yang cukup menarik. Lalu kalau kita buka, di dalamnya dia ada 2 transmitter dan juga 1 buah receiver yang punya layar indikator di dalamnya. Mirip kayak si Lark 150 gitu ya, yang kontrolnya semua berada di receivernya, layarnya juga informasinya komplit banget, sama di sini juga komplit banget. Lalu kalau kita lihat build quality dari si transmitter dan receivernya ini juga oke banget. Kayak si charging case-nya tadi, dia build-nya bagus, rapih, rasanya juga ada bobotnya gitu ya, bener-bener rasa profesional, dan dia dibalut juga dengan soft touch beraksen ala-ala kulit jeruk. Kalian tahu itu kayak apa? Itu kayak kamera level mid to high end gitu ya, kayak kamera profesional. Jadi bener-bener masuk banget buat dibilang ke dalam gear produksi yang profesional. Di transmitternya sendiri, di kedua transmitternya itu ada tombol buat record audio, dan ada indikator juga di bawah tombolnya untuk menunjukkan kalau kita lagi dalam mode record atau enggak. Dan memang kedua transmitter ini itu bisa record audio secara internal di dalam transmitternya tanpa pakai micro SD card. Jadi dia membawa memori internal di masing-masing si transmitternya ini, bawa memori sebesar 8 GB yang diklaim bisa untuk record audio sampai 14 jam. Kita nggak nyobain sampai 14 jam ya, record apaan juga. Tapi ya so far kita coba record panjang, nggak ada masalah, dan kualitas audionya juga cakep. Buat pemasangan transmitter yang sendiri juga cakep banget, karena dia bisa sistem tradisional biasa, jepit. Kalian bisa jepit di kerah baju atau jaket kalian kayak gini, atau kalau ya terlalu tinggi, kalau langsung di kerah baju. Dia juga mendapatkan atau memberikan opsi penggunaan magnet. Jadi kita dapat kayak magnet plate di sini, yang dia buat nyimpennya juga langsung ditaruh aja di transmitternya, jadi enak, nggak bakal hilang gitu ya. Dan kita bisa tinggal pasang aja magnetnya di dalam, kita tempel seperti ini. Jadi nggak harus di posisi yang kebuka kayak gini, kita bisa taruh di posisi manapun. Dan kita bisa pasangkan dengan
posisi yang seenak mungkin gitu ya. Dan balik lagi, buat nyimpennya gampang, nggak gampang hilang karena kita tinggal pasangin lagi ke situ, taruh ke case-nya gitu. Muat, nggak bakal jadi problem. Gue suka banget dengan sistem tersebut karena ya memberikan kita fleksibilitas untuk berbagai penggunaan. Dan karena dia adalah transmitter mikrofon wireless profesional, otomatis dia mendukung penggunaan lav mic. Jadi di situ ada jack, kalian tinggal colokin mic lavalier kalian ke situ dan kalian bisa pakai layaknya mikrofon wireless yang menggunakan lav mic. Cuman memang di paket penjualannya dia nggak dapet lav mic-nya, tapi yang gue lihat di official store-nya untuk pre-order awal-awal itu bakal dapat lav mic gratis selama persediaan ada. Jadi ya mungkin kalau kalian udah butuh sekarang, langsung aja ambil, lumayan gitu dapat lav mic-nya juga. Lalu buat receiver sendiri, dia buat kontrolnya juga lumayan enak. Dia kayak Lark yang 150, ada dial atau knob. Di sini juga ada, tapi di sini cuma satu. Tapi digabung juga dengan fitur touchscreen-nya. Nah, screen-nya ini menurut gue oke banget ya. Walaupun ukurannya memang kecil, tapi gue merasa screen-nya tuh kayak warnanya keluar banget gitu. Cakep banget dan sangat intuitif. Kalau gue baca dari spesifikasinya sih, dia pakai layarnya itu AMOLED. Jadi agak terlalu niat sebenarnya untuk gear profesional, tapi ya itu memberikan rasa kepuasan tersendiri ketika kita mengoperasikan. Memang cakep banget, intuitif, warnanya juga cakep keluar, dan animasi-animasinya juga berjalan dengan mulus. Dan yang gue suka di receivernya ini, karena dia kontrolnya juga lebih enak, ada tombol, ada knob, ada touchscreen, dia juga bisa mengontrol sampai ke transmitternya. Kayak buat ngatur mute atau unmute-nya itu bisa langsung dari sini, sampai untuk start recording internal audio itu bisa kita start stop dari si receivernya ini juga. Jadi kontrolnya luas banget, bisa bahkan sampai mengontrol si transmitternya secara wireless. Jadi menurut gua functional banget. Buat mode juga udah komplit, nggak cuma mono dan stereo aja di mikrofon ini, pastinya karena dia udah di jajaran profesional juga, dia juga memiliki safety mode. Dimana kalau kita di safety mode, itu dia akan mendeliver suara ke kamera atau ke recorder kita, itu dalam 2 channel, dimana satu channel itu punya audio gain yang lebih rendah gitu. Dan itu akan berfungsi kalau misalkan talent kita tiba-tiba ngomong dengan suara tinggi, audio yang satu clipping kita masih punya backup dengan gain yang lebih rendah. Ngomong-ngomong soal gain, tadi juga gue lupa buat jelasin, kalau di layarnya ini ada indikator gain juga, dan gainnya tersebut dia real time. Dengan ketika kita tes itu kelihatan barnya real time, dan itu hal yang perlu untuk di-appreciate karena beberapa mikrofon yang membawa fitur tersebut terkesan gimmicky karena nggak real time. Sedangkan di sini real time dan bisa reliable buat kita monitoring via visual. Buat performa baterai sendiri itu klaimnya cukup gede. Tiap transmitternya ini diklaim punya baterai life itu sampai 7,5 jam. Sedangkan untuk receivernya sampai 9 jam. Dan kalau kita satukan, kita hitung dengan si charging case-nya ini, total dia bisa dipakai buat produksi sampai 22 jam. Itu panjang banget. Balik lagi gue nggak ngetes sampai mentok juga, karena gue juga nggak pernah ada isu soal baterai life dengan mikrofon wireless apapun. Tapi kalau kalian termasuk yang recording panjang kayak buat podcast atau interview di luar, dan kalian kadang mendapati baterai life sangat berpengaruh, ya mungkin mikrofon ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian. Karena dengan klaim tersebut, dia mungkin jadi salah satu mikrofon wireless dengan baterai terpanjang yang gua tahu gitu ya. Dan ya menurut gua bisa jadi solusi juga buat kalian. Kompatibilitas sendiri juga paling komplit di mikrofon ini. Jadi bener-bener kalian tuh bisa kayak beli ini dan jadi all-arounder gear kalian untuk masalah audio. Karena dia bisa output audio itu via sinyal analog kayak ke device-device yang mendukung TRS kayak kamera, atau TRRS kayak HP-HP yang punya jack untuk audio. Tapi dia juga bisa secara simultaneously deliver dengan sistem digital via USB Type-C-nya. Jadi ini bisa ke handphone yang cuma pakai USB Type-C, HP Android, HP iPhone dengan kabel Lightning, begitu juga kabel-kabel yang udah MFI ya, tapi yang udah made for iPhone kalau buat ke Lightning. Begitu juga dia bisa langsung ke komputer via digitalnya gitu ya. Jadi kalau kalian recordnya mungkin kayak pakai Adobe Audition dan semacamnya, itu bisa gitu jadi audio input juga karena dia udah bisa deliver digital via USB ini. Dan kebutuhan aksesoris kayak tadi salah satunya yang paling repot kan biasanya kabel iPhone ya, yang harusnya udah MFI, itu kalian udah dapet juga. Kabel untuk iPhone, kabel untuk ke sesama Android, C ke C gitu ya, itu udah dapet di dalam paket penjualannya. Jadi
udah tinggal pakai aja. Buat kualitas suara sendiri, yang pastinya jadi poin penting juga di mikrofon ini, dia udah maksimal juga. Suaranya cakep karena dia emang punya mikrofon dengan spesifikasi teknologi yang cukup tinggi juga. Dia punya signal to noise ratio yang cukup tinggi juga di 70 dB dan dia punya fitur noise cancellation yang setelah kita tes lumayan bagus dibandingkan noise cancellation yang pernah kita coba di mikrofon-mikrofon lain. Gue nggak tahu apakah dia menggunakan kayak algoritma yang berbeda atau terpengaruh dari teknologi mikrofonnya sendiri yang ditaruh di situ juga lebih bagus. Tapi ya yang gue rasain memang lumayan lebih bagus. Ya lumayan ketara lah, walaupun gue bukan pengguna noise cancellation juga ya. Gue nggak begitu suka noise cancellation, tapi di sini lebih bagus gitu, ketara dibandingkan mikrofon-mikrofon yang pernah kita coba sebelumnya. Jadi dia udah cakep banget, dan biar lebih jelasnya mungkin silahkan kalian simak aja di video pengetesan berikut. Apalagi gue juga harus kasih tahu dia punya klaim jarak sampai 250 meter kalau di ruang kosong. Jadi itu salah satu klaim yang cukup besar juga. Ya silahkan simak di video pengetesannya. Oke, dan di sini gue bakal ngetes kualitas jarak dari Hollyland Lark Max yang diklaim itu bisa sampai 250 meter. Jauh sekali gitu ya. Tapi bisa kalian lihat di sini dia pakai mounting magnet ya, tuh ya, dia nempel sama baju gue. Tapi ya udah nggak usah lama-lama. Di sini gue ngetesnya belum pakai noise cancelling dan di audionya mono ya kalau nggak salah ya. Oke, wow ngangguk. Cuman ya udah kita sembari mundur aja. Aduh, jauh sekali. Tuh. Sampai sini, kayaknya gue harus muter arah apa enggak ya? Set. Apakah ada tidak ada ini, maksudnya tidak ada distraction, bukan distraction namanya apa ya? Tidak ada gangguan gitu maksudnya. Nih gue yakin kalau misalkan muter kayaknya terputus kayaknya ya. Apakah ya? Ah, kan bener kan? Tapi jangan khawatir, meskipun terputus ada internal recording. You guys don't need to worry, pokoknya lah. Lumayan jauh nih boy. Ini ada bolongan di sini nih. Cuma maksud gue, ya perlu sejauh, oke, udah putus. Tapi tidak perlu khawatir, ada internal recording. Jadi terbackup. Ini gue udah coba mau gitu ya. Maksud gue, ayolah guys, lo syuting kayak begini, esensinya apa gitu loh. Lo ngeliat kamera juga kagak gitu kan maksud gue kan. Oke, dan sekarang gue lagi pengen nyobain kualitas safety track atau safety mode dari Hollyland Lark Max gitu ya. Dan di Hollyland ini dia kualitasnya dikurangin min 6 dB gitu ya. Jadi ada dua channel A dan channel B, itu channel yang sebelah kanannya seinget gue itu dikurangin min 6 dB. Jadi kalau misalkan lawan bicara kalian ngomongnya terlalu tinggi, terlalu peaking, itu bisa terbackup sama channel B-nya gitu kan. Tapi ini kurang lebih kualitas suaranya bagaimana, gue di sini agak-agak ngide sebenarnya gitu. Ini mobil lalu lalang, gue di sini tak kaki gue kelindes, jangan sampai gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Ini gimana untuk kualitas suara dari Hollyland Lark Max di mode safety track-nya, bagus atau enggak kalian yang nilai. Tapi kalau menurut gue ini bakal kepake banget gitu ya. Tadi balik lagi kalau lawan bicara kalian tuh petakilan, bukan petakilan, maksudnya ngomong itu nggak usah nyantai, ngegas mulu gitu ya. Gue yakin itu bakal kepake banget, banyak banget mobil ya. Tapi ya itu untuk kualitas dari Hollyland Lark Max kali ini. Overall, Lark Max ini adalah mikrofon profesional yang udah memiliki fitur yang sangat-sangat komplit. Dia menurut gua jadi sebuah all-rounder kalau kalian memang produksi dengan kebutuhan yang sangat variatif. Kayak kita misalkan ada produksi untuk sosial media, ada produksi untuk kebutuhan yang lebih profesional, yang butuh spek yang lebih tinggi. Tapi kalau di sosial media kalian butuh instan, langsung connect ke HP, langsung simple aja, nggak perlu setup ribet. Menurut gua ini udah jadi mikrofon yang all-rounder, bisa mengerjakan semua kebutuhan tadi. Dengan harga yang ditawarkan, memang bukan harga yang murah, memang lebih ditujukan untuk pengguna yang lumayan profesional, tapi dengan harga tersebut menurut gue masih sangat worth it dengan semua feature yang diberikan di sini. Sampai internal record yang segampang itu juga buat dipakai. Gue tuh sampai sempet kayak ambil mic-nya, nyalain, pencet record, dan dia bisa buat record audio sesimpel itu gitu. Jadi ya bener-bener kepake banget. Belum lagi ya kualitas suaranya dari hasil internal recordnya juga sangat proper. Gue bisa bilang mungkin levelnya ya untuk telinga gue ya. Gue juga bukan anak audio banget, tapi udah levelnya bisa mendekati kayak kalian pakai handy recorder, kayak pakai Zoom atau Tascam gitu. Jadi menurut gue bener-bener harga yang ditawarkan itu worth it banget dengan semua yang di-provide oleh si mikrofon ini. Tapi balik lagi, semuanya keputusan kalian, worth it atau enggak, dan cocok atau enggak dengan produksi kalian, silahkan kalian yang menentukan sendiri. Oke, paling itu aja sedikit pengetesan kita buat Hollyland
Lark Max. Dan ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.